Hai guys, Assalamualaikum. Cerita kali ini dialami oleh seseorang yang bernama Desi, yang dimana dia hampir menjadi korban tumbal pesugihan. Yang pas kita baca ceritanya jujur merinding banget ya. Dan benar-benar kayak apa ya, menjadi pembelajaran buat kita semua nih. Soalnya Mbak Desi aja hampir lewat alias meninggal dunia guys. Karena dia menjadi target tumbal pesugihan dari saudaranya sendiri. Saudara deket pula. Wah, kalau kayak gini kan kita jadi parno ya. Ternyata masih banyak aja ya cerita-cerita orang yang mau jalan pintas gitu ya, alias pesugihan. Ya kalau kata Desi nih, jujur sih dia antara percaya dan nggak percaya sama hal-hal begituan. Tapi kan kenyataannya emang kita sering banget denger ya cerita-cerita seperti ini di sekitaran kita ataupun di media sosial zaman sekarang. Cuma satu nih yang gue bingung, kok ya ada orang yang sebegitunya kebelet pingin kaya gitu melalui pesugihan? Kan syarat-syaratnya ribet juga ya, dan serem-serem juga. Maksudnya sampai tumbal-tumbalan gitu. Coba bayangin, ya kok masih mau aja begitu? Apalagi kan kalau di pesugihan itu fix jatuhnya neraka. Oke. Jadi ceritanya, kejadian yang Mbak Desi alami ini terjadi di tahun 2017 lalu. Saat dia berumur 24 tahun. Jadi kejadiannya Mbak Desi ini tinggalnya di Malang guys. Yang mana memang asli orang sana dan sekeluarga tinggal di sana juga. Di sana dia tinggal bersama orang tuanya dan juga satu orang adiknya. Nah, dari lulus kuliah Mbak Desi ini kayak semacam ngelamar-ngelamar kerja. Itu selalu susah, nggak dapet-dapet guys. Dan kebetulan dia juga lulusnya agak telat nih. Pokoknya sampai akhirnya ada saudaranya yang namanya Rianti itu nawarin dia kerja jadi sales motor. Ya udah, alhamdulillah kan. Mau kerja apa aja, yang penting halal. Disikat lah. Karena emang butuh kerjaan ya daripada nganggur ya kan. Nah, si saudaranya ini alias si Rianti itu sendiri adalah anak dari kakak bapaknya si Desi. Jadi bapaknya Desi itu anak kelima dari 7 bersaudara. Nah, bapaknya Rianti itu anak ketiga. Jadi kakaknya gitu guys. Jatuhnya berarti Rianti sama Desi ini sepupuan lah. Dan sebenarnya bisa dibilang keluarga Desi itu lebih bagus perekonomiannya daripada keluarganya Rianti. Cuma Rianti ini parasnya lebih cantik dan lebih populer dari dulu tuh. Dari zaman SMA. Jadinya si Desi sama si Rianti itu kayak suka dibanding-bandingin gitu sama saudaranya. Tapi walaupun Rianti lebih cantik nih, dia kayak selalu apa ya? Mungkin agak iri sama kehidupan dari Desi yang orang tuanya lebih mapan guys. Tapi ya sebenarnya kalau kata Mbak Desi sendiri nih, arti mapan di sini maksudnya ya sederhana aja, bukan kayak raya juga. Maksudnya udah punya rumah gitu. Sedangkan kalau keluarga Rianti ini masih ngontrak. Terus keluarga Desi ini juga punya mobil. Mobil-mobil standar kayak Avanza gitu. Sedangkan kalau keluarga Rianti nggak punya. Ya hal-hal seperti itulah, ngerti kan? Nah, sepertinya karena udah kebelet pengen kaya juga, Rianti dari dulu nih sewaktu kuliah itu sempet deket sama seorang cowok yang udah kerja gitu. Waktu itu aja dulu cowoknya nyetirnya Fortuner katanya. Jadi dipacarin langsung sama si Rianti nih. Padahal kalau kata orang-orang nih, udah dibilangin, Rianti, jangan sama cowok itu, playboy dia. Istilahnya nggak mungkin lo diseriusin dah. Nah, cuma yang nggak tahu nih emang dasar cinta apa matre. Nah, si Rianti ini tetep tuh jalan sama cowok itu. Sampai akhirnya Rianti hamil guys. Terus punya anak. Dan bener aja, cowoknya nggak mau tanggung jawab alias kabur ninggalin Rianti yang tengah hamil. Dulu tuh sempet mau digugurin katanya dengan cara minum ramuan-ramuan gitulah, cuma tidak berhasil. Sampai akhirnya udah hamil gede kan tuh dan malah berisiko kalau tetap nekat mau digugurin. Ya udah akhirnya dilahirin deh tuh anaknya. Nah, mungkin karena efek obat-obatan waktu mau gugurin bayinya tadi di awal ya, si anaknya tuh kayak agak lemot gitu loh guys. Ya intinya ada efek gitu dari obatnya itu yang berpengaruh ke si anak. Ya udah tuh anaknya tetap digedein walaupun jadi omongan tetangga ya. Perkara berarti Rianti ini hamil di luar nikah. Tapi tetap dirangkul sama bapaknya. Dan yang mencibir sih tetangga-tetangga kan, bukan saudara maksudnya. Pokoknya orang luar lah. Karena kalau dari pihak keluarga sendiri, termasuk keluarganya Desi itu, kayak ya udah aja, nggak perlu ngejudge kok. Malah kayak nganggapnya kasihan. Sampai akhirnya si Rianti kenalan sama cowok lagi nih. Namanya Mas Ruslan. Dan Rianti mau dinikahin sama Mas Ruslan. Walaupun tahu si Rianti ini udah punya anak dan belum menikah.
Ya cuma karena mungkin nih nganggapnya ada cowok yang mau nerima dia apa adanya, diterima deh tuh lamarannya, walaupun Mas Ruslan ini kerjanya juga belum settle. Mas Ruslan ini tuh waktu itu kerjanya jadi tim leader yang ngurusin SPG-SPG gitu loh guys. Jadi memang mereka nih kenalnya sewaktu Rianti ini jadi SPG rokok di satu event. Nah, Mas Ruslan itu tim leadernya. Makanya Rianti itu setelah punya anak, dia jadi putus kuliah dan langsung kerja. Mulai dari pelayan resto, SPG rokok-rokok gitu, sampai terakhir jadi sales motor. Sedangkan Desi yang kuliahnya sampai lulus, nyari kerja tapi belum dapet-dapet. Sampai akhirnya ditawarin yang tadi ikut jadi sales di kantornya si Rianti. Singkat cerita, ya udah Desi menerima tawarannya dan mereka berdua jadi sales di situ. Hubungan mereka dari dulu sebenarnya baik-baik aja. Nggak pernah ada yang berantem atau gimana-gimana guys. Namanya juga sepupu, cuma kalau dibanding-bandingin sama orang, si Rianti juga kayak agak sebel gitu loh. Padahal lagi-lagi jauh lebih cantik kan dia daripada si Desi. Tapi ternyata orang ada aja selalu insecure, padahal udah cantik. Nah, tapi tahu-tahu nih ada saat dimana Mas Ruslan, si suaminya Rianti itu hilang guys. Jadi nggak pulang-pulang, hampir kurang lebih 14 bulan, kayak Bang Toib gitu. Nah, si Rianti ini kalau ditanyain sama orang nih, suami lo kemana? Kok nggak pernah kelihatan? Dia selalu bilang, Mas Ruslan tuh lagi roadshow event-event rokok. Yang biasa kalau event rokok itu emang suka keliling ke daerah-daerah. Dan suaminya bagian ngurusin SPG-SPG-nya. Tapi selama 14 bulan itu bener-bener kagak pernah nongol sama sekali batang hidungnya guys. Kan agak curiga juga gitu ya. Maksudnya kayak ada pertanyaan, beneran roadshow? Apa kabur suami lo sih? Si Rianti juga nggak pedulin ngomongan cerita tetangga yang pada kepo itu. Tapi ya udahlah, Desi ini juga nggak pernah nanya-nanya detail kan. Itu karena menurut dia, kepo banget itu ngurusin rumah tangga orang. Cuma yang jelas performa mereka sebagai sales jualan motor itu sering nggak sampai dari target guys. Alias nggak achieve lah. Jadinya bonus kagak dapet. Dan si Desi ini juga bingung ya. Lah, anggap si Rianti kan yang paling cantik begitu. Harusnya kan bisa lebih gampang gitu ya menggait konsumen untuk tutup target. Tapi ternyata tetap aja nggak sampai target. Apalagi dia gitu maksudnya. Yang biasa-biasa aja. Ya udah. Tapi sama Desi tetap dijalankan aja. Abis susah juga nyari kerjaan guys. Sampai suatu hari sore-sore pas mereka mau pulang dari kerjaan, Mas Ruslan tiba-tiba nongol guys, ngejemput si Rianti ini pakai mobil. Dan si Rianti pas ngelihat Mas Ruslan itu datang jemput dia, ekspresinya itu antar seneng sama bingung, aneh gitulah pokoknya. Tapi di situ Desi nggak mikir macem-macem yang ngiranya itu mungkin mobil rental atau mobil minjem kan ya. Kata Desi, mohon maaf nih, bukan maksudnya ini kayak julid ngomongin si Rianti dan suaminya ya. Tapi ini ceritanya emang udah tau lah keadaan keuangan mereka berdua kan. Soalnya bapaknya Rianti aja itu masih suka ngutang ke saudara-saudaranya termasuk ke bapaknya Desi guys. Sejak saat itu, semenjak kemarin dijemput kerja sama Mas Ruslan, si Rianti ini selalu dianterin, pokoknya antar jemput gitu sama Mas Ruslan. Pakai mobil yang kemarin dan ternyata itu mobilnya Mas Ruslan. Waktu itu katanya mobil Innova keluaran terbaru tuh. Wah, hebat juga ya mikirnya. Kerja banting tulang 14 bulan ngilang. Kebeli mobil baru cakep banget. Dan Desi ikut seneng maksudnya. Dia kan tahu nih Rianti punya anak, terus nikah sama Mas Ruslan yang awalnya kerjanya juga belum settle kan. Tapi mau menerima Rianti juga pada awalnya. Terus sekarang kayak kelihatan nih hasil kerjaannya kan jadi bagus. Beberapa kali Desi juga dianterin pulang sama mereka berdua nih. Meskipun rumahnya nggak searah guys. Tapi beberapa kali juga Desi ini menolak untuk diantar dengan alasan kayak dia bilang mau kemana dulu gitu, mau ketemu teman, mau mampir ke sini dulu gitu. Padahal dia tuh suka kayak apa ya, pusing, mual-mual gitu, nyium wangi-wangian di dalam mobil mereka yang katanya nyengat banget wanginya, semacam kayak wangi-wangian aneh gitulah. Jadi pewanginya tuh bentuknya kayak yang digantung di spion tengah gitu loh, pakai botol kaca. Ya cuma dikira juga itu kan kayak selera orang wanginya macem-macem memang ya. Kan ada juga nih orang yang nggak suka sama aroma-aroma tertentu gitu kan. Dan nggak lama setelah itu si Rianti ini ternyata hamil lagi guys, anaknya Mas Ruslan. Tapi masih hamil muda tuh, sekitar 3 mingguan lah. Belum kelihatan kan.
Dan anaknya Rianti yang satu pertama dari cowok sebelumnya itu, tahu-tahu jadi sering sakit-sakitan guys. Jadi pernah nih, suatu hari itu anak yang pertama itu kayak teriak malam-malam. Katanya yang dikira orang-orang sekitar, dikira tetangga ya, itu kan emang dari lahir anaknya agak kelainan ya. Jadi mendengar anaknya itu teriak-teriak kayak gitu ya, tidak terlalu aneh. Sampai akhirnya anaknya itu tahu-tahu meninggal guys. Nggak tahu juga nih meninggalnya kenapa, dan Rianti juga nggak mau pernah cerita. Karena dia pun menguburkan anaknya itu bukan di pemakaman umum yang deket rumah. Jadi lumayan jauh tuh pemakamannya, kayak semacam di wilayah lain gitu. Yang jadinya tetangga-tetangganya itu nggak bisa ikut nguburin karena kejauhan. Dan memang dari keluarga Rianti ini meminta udah nggak usah ikut, nggak apa-apa kok, bantu doa aja, katanya gitu. Termasuk keluarganya Desi itu, jadinya nggak datang ke pemakaman, cuma datang ke rumahnya aja untuk kayak berbelasungkawa. Di situ Rianti ini kelihatan tampak sedih ya, nangis juga guys. Cuma kalau Mas Ruslan kayak lempeng aja. Jadi dikiranya juga nih mungkin kan cowok ya, sosok suaminya tuh harus tegar, kuat, dan juga ya itu kan sebenarnya bukan anak kandungnya juga ya. Mungkin rasa sayangnya juga beda guys. Ya udah, cuma anehnya waktu keluarga besar nih mau inisiatif bantu untuk mengadakan tahlilan atau yasinan, dari pihak keluarga besar ngomong gini, kita aja nanti nih yang ngurus tenda, dan nanti nasi kotaknya kalian tinggal terima jadi, karena kalian tahu ini kan keluarganya masih merasa kehilangan ya. Tapi si Rianti sama Mas Ruslan malah nggak mau guys. Mereka pokoknya bilang nggak mau ada tahlilan dan nggak usah, pokoknya nggak ada tuh namanya yasinan, nggak ada, udah nggak usah, dengan alasan nggak mau ngerepotin katanya. Walaupun keluarga besar udah bilang nggak apa-apa, nggak ngerepotin, ya namanya buat saudara sendiri juga kan. Tapi mereka berdua nih tetap kekeh nggak mau. Lagi-lagi ya udah, itu keputusan mereka ya, nggak ada mikiran yang aneh-aneh. Malahan di situ tahu-tahu nih Mas Ruslan sempat-sempatnya bayar utang ke mertuanya atau ke bapaknya si Rianti dan ke orang-orang yang datang nih, termasuk ke bapaknya si Desi guys. Jadi tahu-tahu Mas Ruslan ini yang kayak ngelunasin semua hutang ke semua orang yang dia hutangin. Maksudnya kan ini lagi duka ya, ya nanti aja dulu, ngurusin utangnya nanti dah. Sampai bapaknya Rianti pun kayak kaget karena utang bapaknya Rianti ke keluarga besar dibayarin juga sama menantunya guys. Maksudnya bapaknya Rianti kan punya utang. Nah, utangnya itu dibantu dilunasin gitu. Ya udah deh, abis itu baru 2 minggu setelah anaknya tadi meninggal, Rianti dikasih mobil Innova bekas Mas Ruslan yang tadi tuh. Karena Mas Ruslannya sendiri itu beli mobil baru lagi, beli Pajero guys. Mahal kan tuh mobil, 500 juta lebih guys. Tapi masalahnya ini kan baru 2 minggu loh, masih berduka, belum 40 hari ya. Kalau maksudnya beli mobil kan kurang perlu ya. Cuma alasannya si Rianti ini kan istrinya lagi hamil. Takutnya kecapean kalau naik angkutan umum atau naik motor. Soalnya Mas Ruslan ini nggak bisa nganterin. Jadinya ya udah dikasih mobil aja gitu. Kalau mendengar hal seperti itu lagi-lagi ya, ya udahlah. Jadi memang kalau dari ceritanya Desi waktu itu, dia mendengar alasan dan keadaannya itu ya kayak emang bisa dimaklumin gitu guys. Ada alasan lah, jadi nggak ada kecurigaan sama sekali nih. Yang ada ya palingan sepintas rasa iri gitu. Kayak oh enak ya si Rianti sekarang udah punya mobil. Ya namanya orang adalah perasaan-perasaan iri gitu kan. Nah tapi selanjutnya yang bikin agak lumayan tidak make sense, 2 bulan setelah itu ayahnya Rianti tiba-tiba meninggal guys. Walaupun ya emang ayahnya udah berumur ya, BTW, tapi kalau ibunya Rianti itu emang udah nggak ada dari lama. Ya jauh sebelum kejadian-kejadian ini terjadi ya. Nah tapi ini pas ayahnya meninggal, lagi-lagi sama, dikuburnya itu di pemakaman daerah lain. Jauh dah pokoknya. Yang kayak keluarga nggak ada tuh yang kayak bisa ikut. Soalnya jauh banget dan nggak mau ngadain tahlilan. Nah, kalau tadi anaknya Rianti yang meninggal itu, mungkin rasa ikatan persaudaraannya berbeda ya dengan ayahnya Rianti ini. Yang maksudnya kan punya kakak sama adik tuh. Termasuk si bapaknya Desi, adiknya berarti ya. Namanya ini berarti kakak adik yang meninggal gitu ya. Masa nggak mau terlibat dan ngurusin yasinan kan kayak nggak mungkin ya. Jadi sekarang sekeluarga besar dari bapaknya Rianti tetap ngotot dong, karena kebetulan semuanya beragama Islam juga guys. Pada bilang pokoknya kita harus yasinan. Nah tapi di situ Mas Ruslan
tetap nggak mau, malah cenderung jadinya adu mulut nih. Sementara si Rianti diem aja karena dia nangis terus. Udah jadi yatim piatu kan, nggak punya siapa-siapa. Dan dia juga anak satu-satunya, makanya disayang banget sama bapaknya tuh. Walaupun tekdung duluan kan di awal, tapi karena jadinya ini rame-rame, jadi ribut, akhirnya ada satu keluarga nih yang melerai dan mengingatkan kalau ini lagi duka loh. Ya masa kalian berantem? Ya udah, kalau dari pihak keluarga Rianti ini nggak mau ngadain yasinan, ya udah ya. Kakak sama adik-adik ini yasinan di rumah masing-masing aja, kalau emang niatnya mau doain. Jadi daripada ribut-ribut ya di acara duka kan nggak baik ya. Ya udah, akhirnya masing-masing pada yasinan di rumah. Cuma katanya ada beberapa dari saudaranya itu yang dimimpiin guys. Beberapa tuh dimimpiin, didatengin, dibilang kayak gini. Dia tuh nangis-nangis. Dia minta tolong nih bapaknya si Rianti. Cuma nggak tahu maksudnya minta tolong apa ya. Yang akhirnya saudaranya hanya bisa bantu doa dan yasinan terus di rumah. Karena dikira isyarat minta tolongnya itu karena siksa kubur atau gimana ya. Namanya orang meninggal kan. Kita juga serem nih bahas beginian. Nah, nggak lama setelah bapaknya Rianti meninggal tadi, Mas Ruslan dan si Rianti juga keluar dari rumah kontrakan mereka guys. Dan beli rumah yang nggak terlalu jauh dari situ. Dengan alasan Rianti katanya selalu nangis kalau di rumah kontrakannya itu. Soalnya banyak kenangan sama si ayahnya. Cuma yang bikin rumpian lagi nih si Mas Ruslan kok duitnya banyak banget. Tahu-tahu ya bisa beli mobil baru, terus tahu-tahu beli rumah juga. Dengan waktu yang singkat banget guys. Tahu-tahu bisa jadi kayak banget begitu dalam waktu singkat. Walaupun rumah yang tadi dia beli itu memang nggak besar, tapi dia renov lagi guys, jadi lebih bagus. Dan setelah itu performanya Rianti dalam jadi sales itu selalu achieve target guys. Walaupun dia lagi hamil, perutnya udah mulai gede tuh. Nah mungkin orang pada kasihan atau iba kali ngeliat ibu hamil ya, jadi dibeli tuh motor. Pokoknya dia jadi dapat bonus gede. Ya sampai-sampai jadi kayak semacam anak kesayangan si bos lah. Ke kantor nih datang-datang barangnya langsung mewah guys. Tasnya branded, handphonenya iPhone terbaru. Pokoknya langsung mentereng deh. Ya tapi orang-orang kantor ya ngelihatnya wajar lah ya. Kan dia dapat bonus gede, achieve target juga. Nah, cuman gak lama setelah itu si Rianti ini tahu-tahu keguguran. Jadi Desi ini sendiri bilangnya waktu itu ngelihat si Rianti ini perasaannya tuh antara iri sama kasihan guys. Di satu waktu memang terpintas nih rasa iri atas kesuksesannya si Rianti. Tahu-tahu punya mobil, bisa beli rumah, tasnya bagus, handphonenya terbaru. Tapi di saat yang bersama juga kok ya banyak hal yang menyedihkan ya. Banyak yang terjadi di sekitarnya ya. Anaknya meninggal, bapaknya meninggal, terus anaknya lagi juga keguguran. Jadi rasa iri tadi tuh langsung ketutup pas denger ada berita duka lagi nih. Jadi udah gak kepikiran deh tuh rasa iri ya kan. Dengan semenjak Desi kerja bersama si Rianti di satu kantor, mereka jadi lebih dekat guys. Nah pas keguguran tadi tuh si Rianti ini gak masuk seminggu di kantor. Ya mungkin karena shock ya. Dan pasti juga masih harus recovery ya. Namanya keguguran, ya pasti sedih banget lah ya. Niatnya pas pulang kerja si Desi mau nyamperin ke rumahnya si Rianti buat tengokin. Sama ada satu rekan kerja mereka namanya Mawar. Ya udah tuh pulang kantor mereka berdua ke rumahnya si Rianti yang dari luar kelihatan, wih, rumahnya udah mentereng banget. Beda banget pokoknya sama tetangga kanan kirinya. Ya udah ketok pintu kan. Assalamualaikum. Nggak lama si Rianti keluar, tapi dengan wajah yang baik-baik saja guys, segar gitu, nggak kelihatan sedih. Ya udah mereka masuk tuh bawain buat titipan dari kantor. Jadi si Desi sama Mawari ini jadi perwakilan kantor buat menjenguk si Rianti guys. Padahal di awal si Mawar sama si Desi kan ngiranya si Rianti ini dalam keadaan lagi sedih ya, atau lagi sakit yang gitu-gitulah. Tapi ini enggak guys, seger dia. Kelihatan sedih juga kagak. Dan pas tadi ngobrol sama si Rianti nih, kayak dia tuh nyerocos, ngalor ngidul gitu ngerumpiin orang-orang sambil kayak mamerin rumahnya dia yang baru nih, yang masih belum selesai direnov. Mau dibuat jadi 3 tingkat tuh guys, karena rumahnya memang tidak terlalu besar, jadi dibuat ke atas. Rianti nunjukin nih kamarnya satu-satu, ini nih kamar ini kamar ini, gitu dah pokoknya sampai ke lantai 2. Tapi katanya di lantai 3 tuh belum jadi, belum selesai direnov. Pas ngelewatin tangga, oh iya emang lantai 3-nya tuh gelap
kayak belum jadi gitu guys, kayak masih ada semen-semennya. Tapi dari tadi kan mereka datang tuh udah kayak lumayan lama nih, nyampe ngobrol hampir sejam, terus lanjut acara keliling rumah. Tapi tahu-tahu Mas Ruslan tuh turun dari lantai 3 yang gelap tadi guys. Padahal katanya tadi lantai 3 belum jadi, tapi ngapain di situ lama banget kalau emang belum ada apa-apa. Dan karena jatuhnya itu udah malam jam 7 ya, jadi sekalian ditawarin makan malam di situ. Soalnya si Rianti juga sempat masak nih, pas tahu Desi sama Mawar mau dateng. Ya makanlah mereka semua tuh satu meja makan. Launya banyak, ada sop daging, ayam bakar, sama ada es kelapa juga guys. Wah enak-enak dah pokoknya. Bikin ngiler nggak tuh? Sampai mereka lupa kalau tujuan mereka datang tuh buat berbelasungkawa karena si Rianti keguguran. Nah tapi yang bikin aneh, lauk-lauk di depan mereka tuh udah diporsiin satu-satu. Jadi kayak supnya tuh bukan di wadah gede, terus kita nyendok gitu loh. Ini udah ditaruh mangkuk masing-masing. Satu buat Mawar, satu buat Desi, satu buat Rianti. Satu-satu kan, terus ayamnya juga gitu dipinggirin satu-satu. Mawar dapat dada, Desi dapat dada, Rianti dapat paha atas gitu. Jadi kayak makan di restoran gitu. Bukan kayak di rumah orang. Kalau di rumah orang kan makan biasanya launya jadi satu tuh di wadah besar. Nah tapi ya udah, nggak ada kepikiran yang aneh sih. Udah tuh mereka makan aja sambil ngobrol. Si Mawar juga lahap makannya, lapar kali dia. Semuanya menikmati. Nah Desi ini emang kebiasaan kalau sebelum makan dia berdoa dulu guys. Kayak udah otomatis aja gitu, kebiasaan dari kecil ya. Maksudnya cuma perkara memang kalau dari dulu mau makan sama emak bapaknya tuh disuruh berdoa dulu loh. Jadi mungkin secara alam bawah sadarnya itu ya udah ngucap doa dulu sebelum dia makan. Nah pas dia cobain semua makanannya kagak ada rasanya guys. Pas dia nyendok sup juga kagak ada rasanya. Pas dia makan ayam plus pakai nasi agak sedikit pahit katanya. Terus pas minum es kelapa juga pahit rasanya. Sementara pas dia ngelihat si Mawar sama yang lainnya, pada makan tuh enak-enak aja kayaknya. Jadi Desi ini merasa ada yang aneh sama dirinya, kayak lagi sakit apa gimana sih. Dan gak lama menurut Desi tuh kepalanya kerasa sakit guys. Terus kepalanya keliengan gitu. Pokoknya tiba-tiba pandangannya gelap, sadar udah ada di puskesmas dia. Ditungguin sama si Mawar, ada di situ. Katanya dia tadi tuh pingsan. Terus dianterin ke puskesmas sama Mas Ruslan. Tapi Mas Ruslan udah pulang nih. Soalnya harus jagain Rianti di rumah kan. Ya Desi ngiranya dia nih yang kenapa-napa, kayak memang tubuhnya sakit atau gimana gitu. Nggak ada curiga sama sekali masalah makanan tadi. Lah orang yang lain juga makan baik-baik aja kan. Maksudnya nggak keracunan atau gimana gitu. Dan menurut dokter juga nggak ada yang salah. Dibilangnya cuma mungkin efek kelelahan. Terus sedikit dehidrasi juga yang menyebabkan dia pingsan. Jadi abis itu ya udah, si Desi ini disuruh pulang dan nggak dikasih obat apa-apa juga guys. Karena diperiksa tadi ya nggak kenapa-napa, nggak ditemukan apa-apa juga. Cuma disuruh banyak-banyak minum mineral 2 liter. Itu pesannya si dokter. Tapi malamnya pas di rumah, Desi ini tuh udah merasa menggigil banget badannya. Nggak enak deh pokoknya. Di lehernya juga kayak kerasanya dingin gitu. Sama orang tuanya kayak dikompres kan. Dan dikasih obat. Tapi sampai besoknya demamnya nggak hilang-hilang. Pokoknya badannya tuh rasanya nggak karu-karuan. Sampai dia izin nggak masuk kerja, cuti bolos seharian. Dia udah coba nenggak paracetamol beberapa tuh, nggak ngefek. Dan sorenya menjelang maghrib, dia nih sendirian di rumah. Soalnya kedua orang tuanya tuh belanja keluar ke supermarket. Terus adiknya itu juga masih kuliah, belum pulang. Di situ entah kenapa si Desi ini rasanya kayak ketakutan merinding. Nggak tenang, padahal dia ini bukan tipe-tipe orang yang penakut juga. Dan nggak parnoan juga. Dia agak nggak percaya sama hantu-hantuan. Cuma saat itu dia ngerasa kayak ada yang ngeliatin dia terus gitu. Dan bulu kuduknya kayak suka naik sendiri. Semacam ada energi yang berbeda gitu. Yang akhirnya dia ngedon aja di kamar, nunggu orang rumah pada pulang. Sampai azan maghrib berkumandang tuh. Nah, pas azan maghrib itu, rasanya dia begah banget. Kayak keberisikan gitu dengar azan maghrib. Bawaannya bikin emosi aja gitu dia. Terus karena dia haus, mau nggak mau dia keluar kamar tuh buat ke dapur.
Dan ruangan itu lampunya masih mati semua guys. Karena kan dari tadi seharian dia di dalam kamar aja ya. Dan orang rumah belum ada yang pulang. Jadi belum ada yang nyalain lampu. Nah, di situ dia ngeliat ada bayang-bayang gede banget, rambutnya panjang gitu ke lantai, berdiri di depan pintu kamar mandi. Jadi posisi kamar mandinya tuh dempetan samping-sampingan sama dapur. Jadi otomatis pas mau ke dapur, dia ngeliatin kamar mandi itu kan. Katanya Desi, kakinya lemes banget dia, nggak bisa gerak. Di saat yang sama dia kayak ngerasa panas gitu. Dari bawah ke atas terus jantungnya kayak deg-degan gitu. Kenceng banget. Dari atas kepala sampai kakinya ser gitu rasanya. Dia refleks langsung lari keluar rumah. Kebetulan deket rumah dia kan ada warung. Dan di situ ada beberapa orang lagi ngobrol kan. Larilah dia ke warung itu. Sampai warung dia nangis kejer. Langsung dia ditenangin sama ibu pemilik warungnya. Dicerita di situ apa yang dia alami. Kata ibu warungnya, ya udah kamu di sini aja dulu sampai orang tua kamu pulang. 30 menit kemudian bapaknya Desi datang sambil marah-marah. Bapaknya bilang gini, kamu kenapa keluar rumah? Pintunya nggak ditutup lagi. Nanti kalau ada maling masuk gimana? Di situ Desi cerita yang tadi dia alamin. Tapi bapaknya nggak percaya. Kita udah puluhan tahun tinggal di rumah itu. Nggak pernah ada apa-apa. Kok sekarang kamu malah ngarang cerita setan? Gitu katanya. Ya udah. Akhirnya Desi berani tuh pulang. Karena udah ada orang tuanya kan. Singkat cerita, Desi tidur ditemanin adiknya. Adiknya tidur di kasur lantai, sedangkan Desi di atas kasur. Saat dia udah mulai mau pulas, tiba-tiba dia ngerasa kayak ketindihan gitu guys. Badannya sama sekali nggak bisa gerak, tapi matanya bisa melek. Di saat itu juga, dia dengar ada suara ketawa jelas banget. Dia ngelirik kanan, kiri, dari sumber suaranya. Tapi nggak ada siapa-siapa guys. Desi langsung kayak teriak, Dek, Dek, tapi tetap nggak bisa gerak nih posisinya. Diteriakin terus, Dek. Akhirnya adiknya kebangun, kaget mendengar teriakan kakaknya itu. Nanya dong, kenapa kak? Tapi si Desi cuma bisa nangis doang, karena ternyata itu bukan suara adiknya. Adiknya tadi tiba-tiba kebangun kaget, dan pas adiknya nanya kenapa kak, itu suara ketawanya masih jelas banget. Jelas kedengerannya, cuma kayaknya adiknya nggak denger. Karena ngelihat si Desi ini nangis, adiknya langsung keluar kamar, manggil orang tuanya. Dan pas adiknya keluar kamar tuh, posisinya kan tadi kayak nengok ke kiri nih, karena adiknya yang di bawah kan di sebelah kiri. Nah, tahu-tahu di kanannya itu kayak ada sosok yang tidur di samping Desi. Kan berasa ya kalau ada yang duduk, apalagi tiduran di kasur spring bed. Berasa kayak turun gitu kasurnya. Tapi si Desi nggak mau nengok nih, kagak berani dia. Jadi kayak ngeliat samar-samar di sini, ada sosoknya nggak? Udah takut banget dia nggak bisa gerak. Sampai bapaknya lari, datang dan nanya, kamu kenapa? Apa nih yang dirasa? Desi cuma bisa nangis doang, karena ngomong aja susah gitu. Kayak udah lemes, udah nggak sanggup dia. Terus ibunya juga akhirnya datang nih, ngelus kepalanya Desi sambil nangis dan baca-baca doa. Nah, dan di situ Desi ngerasa agak tenang dan suara ketawa tadi itu hilang. Badannya juga bisa digerakin lagi. Akhirnya Desi cerita tuh kalau dia itu digangguin. Nah, malam itu juga tuh sekitar jam 2 pagi, ternyata bapaknya manggil tetangga mereka yang kayak semacam bisa ngeliat gitulah. Namanya Bapak Yusuf. Jadi bapaknya jam 2 pagi tuh gedor-gedor rumahnya Pak Yusuf buat minta tolong. Untung baik. Akhirnya Pak Yusuf datang ke rumahnya. Pas Pak Yusuf ini baru masuk ke kamarnya Desi, terus ngelihat si Desi lagi duduk di kasur sama ibunya sambil minum teh hangat. Si Pak Yusuf ini langsung kayak kaget. Langsung bilang kayak gini, kamu habis ke tempat apa sih? Lah Desi bingung dong. Maksudnya ke tempat apaan? Orang kagak kemana-mana seharian di rumah. Kemarin-kemarin juga seharian kerja di kantor. Keseharian ya cuma rumah kantor rumah mulu hidupnya dia. Paling yang terakhir itu dia sempat mampir ke rumahnya Rianti. Sama Pak Yusuf dibilang lagi, kamu ikut pesugihan. Nah, Desi sama orang tuanya. Desi kaget lah dibilang begitu. Di situ Desi ini kayak agak marah. Kayak orang ngaco banget ngomongnya jam 2 pagi dibilang gue ikut pesugihan. Agak kocak juga gitu ya maksudnya. Nah,
Akhirnya di situ Pak Yusuf bilang, ya soalnya itu ada yang ngikutin kamu. Wujudnya kayak makhluk dari pesugihan katanya. Kamu udah makan syarat dari pesugihannya. Jadinya kamu ditandain. Tapi karena kamu belum menghabiskan syaratnya, makanya kamu ini nggak bisa dibawa ke alam mereka. Terus pas dipikir-pikir lagi gitu kayak, hah? Makan apa? Dan diurutin lagi benang merahnya sebelum Desi jatuh sakit. Karena emang kalau dipikir-pikir dia ini abis makan makanan dari Rianti. Tapi kayak baru sesuap dua suap gitu loh. Karena nggak ada rasa kan. Nah waktu cerita begitu, Pak Yusuf nih dengan lempengnya bilang kayak, ya udah itu kamu udah ditandain kalau artinya kamu yang jadi tumbal pesugihannya. Nah kalau diinget-inget lagi nih kata Desi tuh ada lucu-lucunya nih emang Pak Yusuf. Kayak enteng banget orang bilang, ya udah kamu tuh berarti jadi tumbal pesugihan. Ceplas-ceplos gitu ngomongnya, nggak pakai rem. Ya terus gimana? Tolongin saya, jangan ngomong doang kayak gitu lah Pak. Ya cuma memang Pak Yusuf ini bukan kayak orang pintar atau yang bisa nyembuhin yang gimana-gimana, enggak. Cuma dia bisa ngelihat aja hal-hal yang goib atau yang tak kasat mata lah. Mungkin semacam IndiHome. Jadi Pak Yusuf cuma bilang, kalau Desi ini disuruh ibadah, minta perlindungan sama Tuhan. Dan karena Desi ini belum makan semua makanan yang disajikan tuh. Soalnya di awal kan Desi baca doa dulu, makanya rasanya hambar. Jadi dia masih tahapan kayak macam ditandain gitu loh guys. Belum bisa dibawa seutuhnya. Ya udah pas paginya Desi ini dibawa nih sama bapak ibunya ke masjid terdekat, semacam diruqyah lah. Itu katanya rasanya bener-bener sakit banget. Satu badan tuh nggak karuan rasa sakitnya. Tapi abis diruqyah itu udah enteng rasanya. Kayak sakitnya hilang. Aneh banget ya. Udah nggak demam dan udah nggak meriang lagi. Pokoknya semenjak itu katanya nih, sampai sekarang Desi jadi lebih kenceng lah sholatnya karena trauma. Sementara bapaknya langsung ke rumah si Rianti ngelabrak. Kayak soalnya jadi mikir nih, jangan-jangan kayaknya tuh kalau bapaknya si Rianti meninggalnya ada hubungannya sama hal-hal mistis juga. Berantem tuh di sana. Si bapaknya Desi marah banget pokoknya. Sampai Desi ini kayak kaget nih. Bapaknya nggak pernah marah kayak gini. Sampai kayak mau nonjok gitu. Soalnya ya mungkin namanya seorang bapak marah banget ya. Anaknya mau dijadiin tumbal. Dan pasti marah lah ya. Walaupun sebenarnya belum punya bukti yang kuat juga. Apa bener? Kayak gitu kan. Cuma kalau udah rame-rame namanya orang ribut, warga sekitar jadi pada datang nih. Karena rame kan. Orang kan pada suka nonton keributan. Dan jadi nantangin untuk geledah rumahnya si Rianti ini. Mungkin sebagian tetangga, ada tetangga-tetangga yang iri juga kali ya. Awalnya di situ Mas Ruslan nentang abis-abisan. Dan nggak mau. Sampai akhirnya ketua RT ini bilang, ya udah yang masuk Pak RT sama bapaknya Desi aja. Buat mewakili warga biar adem. Udah deh kita buktiin, gak usah rame-rame. Takutnya tuh rame-rame bilang mau grebek, tahu-tahu cuma modus ujung-ujungnya malah ngerampok atau maling ya. Dari situ nggak bisa berkutik lagi nih Mas Ruslan sama si Rianti. Mereka ditahan sama warga di luar, sementara Pak RT sama bapaknya Desi tuh masuk ke dalam. Di lantai 1 ngelihat nggak ada yang aneh, di lantai 2 nggak ada yang aneh, sampai mereka ke lantai 3. Di situ isinya satu lantai 3 ini ruangan doang yang kayak isi di dalamnya tuh nggak wajar. Jadi ada meja gitu kayak isi sajen-sajen sama kayak ada 2 payung orang meninggal gitu loh. Ya ngapain ada begitu-begituan di dalam rumah kan? Agak jelas banget. Nah Pak RT juga udah geleng-geleng ngeliat itu. Pas keluar Pak RT-nya nanya ke Mas Ruslan, itu apaan di atas di lantai 3? Tapi Mas Ruslan nggak mau jawab. Bilangnya itu urusan dia. Nah dari situ bapaknya Desi yakin, wah ada yang gak beres berarti nih sama si Rianti dan suaminya. Setelah kejadian itu Rianti sama Mas Ruslan ini pindah rumah guys, karena diomongin terus sama tetangga. Nah setelahnya Desi mendapatkan kabar kalau Mawar itu meninggal karena kecelakaan motor saat mau pergi ke tempat kerja. Ya Allah, tapi itu maksudnya takdir atau ada hubungannya ya sama si Rianti? Karena Mawar ini sempat memakan makanan dari rumahnya si Rianti. Lebih lahap dia makannya daripada si Desi. Dan Desi mengaku kalau sampai sekarang udah nggak kontak-kontakan lagi sama si Rianti. Tapi beberapa keluarga mereka sih ngasih info
Katanya sekarang rumahnya Rianti lebih gede, lebih mentereng gitu guys. Lebih kaya pokoknya si Rianti ini. Udah beda banget gitu. Udah jadi nyonya dia. Jadi kayak masih dilanjut sama dia pesugihannya. Sementara Desi sekarang akhirnya sudah menikah dan hidup normal. Yang awalnya Desi bilang dia takut banget ini. Jadinya kayak semacam disangka julid gitu ke Rianti. Karena mungkin kehidupannya lebih kaya gitu ya kan. Cuma pengalaman super duper di luar nalar yang dialami oleh si Desi ini, semenjak makan dari rumahnya si Rianti, terus digangguin itu bikin bener-bener trauma dan gak bisa dia lupakan guys. Sampai sekarang Desi ini kayak jadi sosok yang parnoan banget. Padahal sebelumnya ya tadi tuh, dia termasuk cewek Jagger yang kalau mau ngapa-ngapain sendirian juga berani. Tapi sekarang wah, ngapa-ngapain harus ada orang gitu. Sama dia juga mau mengingatkan ke teman-teman semua nih, untuk baca doa dulu sebelum melakukan sesuatu, apalagi mau makan. Seandainya tuh, kalau dia waktu itu nggak baca doa dulu, mungkin udah lewat si Desi ini. Jadi ada kekuatan doa di sini ya guys. Jadi jangan remehkan sebuah doa ya, walaupun cuma doa makan sekalipun. Tapi tanpa kita sadari, doa itu bisa menjadi penjaga kita dengan izin Tuhan yang Maha Kuasa. Makasih semuanya yang udah nyimak cerita kali ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan video berikutnya. Ingat, tidak semua misteri harus dipecahkan. Kadang cukup diketahui bahwa misteri itu pernah ada. Saya Ulan, terima kasih dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Bye-bye.